Perubahan besar sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Setelah bertahun-tahun bersama Shin Tae-yong, PSSI akhirnya mengambil langkah berani dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Keputusan ini bukan sekedar pergantian nama di papan taktik, melainkan sinyal kuat perubahan besar yang akan mengubah gaya bermain, susunan bermain, hingga filosofi tim. Namun, apakah ini langkah tepat untuk membawa Indonesia ke panggung dunia? Dalam skema baru ini, nama Jesus kembali mencuat dan tetap sebagai calon pemimpin utama tim. Sosoknya dinilai mampu menjadi perekat locker room, membawa harmoni di tengah tekanan besar. Dan menariknya, Martin Paes, pemain dari FC Dallas yang begitu antusias dengan potensi Indonesia, memberikan pengakuan mengejutkan kepada media Amerika. Ia memuji atmosfer sepak bola tanah air, menyamakannya dengan gairah stadion besar seperti Boca Juniors dan River Plate. Lalu bagaimana peluang Indonesia dengan perubahan besar ini? Filosofi baru, susunan pemain yang berubah, dan tekanan besar menuju bulan Maret disebut Paes sebagai kunci segalanya. Ditambah lagi, Patrick Kluivert baru saja tiba di Jakarta dan siap memperkenalkan visinya kepada publik. Mari kita simak cerita selengkapnya di video ini. Ya, Indonesia memang sedang berada dalam fase perubahan besar. Setelah kurang lebih 5 tahun bersama Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa berbagai capaian dan mencatatkan sejarah manis, PSSI akhirnya mengambil langkah berani dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ada dinamika yang disebut-sebut terjadi di ruang ganti, sesuatu yang sulit dikendalikan bahkan oleh seorang STY sekalipun. Ketua PSSI Erick Thohir pernah secara langsung menyinggung hal ini dalam sebuah wawancara bersama presenter Zilfa Iskandar di Metro TV. Kita kembali dengan apa yang terjadi sebetulnya di locker room. Kita sudah dengar bahwa ini bahkan dinamika yang cukup serius, kata Pak Erick, sudah terjadi ketika sebelum Indonesia melawan China. Ya. Jadi what happened Pak di locker room? Ya saya nggak bisa ngomong kan, udah ditulis sama, saya nggak etik lah. Tadi saya bilang komunikasi, ya kan, strategi. Dalam pernyataannya, Pak Erick juga menjelaskan bahwa salah satu kriteria utama pelatih timnas adalah kemampuannya untuk memanage locker room. Tapi spek utama yang Pak Erick cari dari pelatih pengganti STY ini apa sih Pak? Ya bisa memanage locker room. Dan pilihan pun jatuh pada Patrick Kluivert. Kenapa Kluivert? Nama besar yang ia bawa sebagai legenda sepak bola dunia yang bermain membela Ajax, Barcelona, hingga timnas Belanda, diyakini bisa membawa harmoni dan keseimbangan di ruang ganti. Bukan hanya itu, karisma Kluivert juga menjadi modal penting dalam membangun kekompakan tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Tentu keputusan ini akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Pertanyaannya, apa saja perubahan itu? Mari kita bahas satu persatu. Salah satu perubahan terbesar yang kemungkinan terjadi adalah perubahan filosofi permainan. Di era Shin Tae-yong, timnas dikenal dengan gaya bermain yang pragmatis. Serangan cepat dan pertahanan yang solid seringkali menjadi andalan. Bahkan tak jarang kita bertahan jauh di area sendiri. Namun gaya ini mungkin dianggap kurang cocok dengan karakter pemain-pemain Indonesia yang kini semakin banyak berkarir di Eropa. Di bawah asuhan Kluivert, segalanya bisa berubah. Patrick Kluivert adalah seorang pengikut dari filosofi Johan Cruyffian, begitulah istilahnya. Filosofi ini menekankan pada permainan menyerang yang indah dan berorientasi pada penguasaan bola. Jurnalis FIFA, Silarze Saharoy, pernah menyebut dalam ulasannya bahwa gaya bermain Kluivert adalah tentang sepak bola menyerang. Dalam ulasannya, Roy mengatakan Kluivert selalu percaya pada gaya sepak bola menyerang dan terus menggunakan taktik yang sama dalam perannya sebagai pelatih kepala Curaçao. Apa yang ditulis Roy tercerminkan dari data statistik Kluivert yang mencengangkan. Berdasarkan data dari Transfermarkt bersama Twente U21, tim Kluivert mencetak 116 gol dalam 46 laga. Saat melatih Curaçao, ia membawa tim mencetak 27 gol dalam 14 pertandingan.
Total dari 80 laga dalam karir kepelatihannya, tim asuhannya mencetak 184 gol dengan rata-rata 2 gol per pertandingan. Kini bayangkan potensi timnas Indonesia menjadi mesin gol di bawah kendali Kluivert. Selain itu, saat melatih Curaçao, Roy menuliskan jika Kluivert mampu mengubah gaya bermain Curaçao dari sepak bola reaktif menjadi lebih berorientasi menyerang. Jika kalian ingin tahu lebih detail bagaimana filosofi yang dibawakan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia, kalian bisa lihat video kami sebelumnya. Perubahan lainnya yang akan terjadi adalah soal susunan pemain. Ada kemungkinan pemain-pemain yang sempat tersingkirkan di era STY seperti Ramai Rumaikik, Stefano Lillipali, atau bahkan Elkan Bagot bisa dipanggil kembali ke tim. Selain itu, ada pula kabar menarik tentang pemain-pemain diaspora yang tengah dalam proses naturalisasi. Seperti Ole Rumeni, Jairo, Jordi Werman, hingga Michel Becker. Patrick Kluivert dengan pengalamannya membujuk pemain-pemain berdarah Belanda untuk bergabung dengan tim Curaçao bisa menjadi sosok kunci dalam memperkuat timnas Indonesia dengan talenta diaspora. Dan tentunya semua pemain yang dipanggil oleh Kluivert pastinya akan disesuaikan dengan filosofi kepelatihannya. Kita tunggu saja siapa-siapa saja nanti pemain yang akan dipanggil Kluivert. Di tengah perubahan besar ini, peran pemimpin tim menjadi semakin krusial. Seorang pemimpin tim atau kapten akan menentukan untuk mempersatukan locker room dan mengarahkan jalannya pertandingan di lapangan. Di sini sosok CSS kami pikir akan jadi leader utama timnas tak tergantikan. Sosok J memiliki kontrol diri dan sikap yang positif dari seorang pemimpin. Jika seorang kapten berteriak dan tidak tahu apa yang dilakukan, maka para pemain akan kehilangan kepercayaan. Kepemimpinan JSS di timnas tidak hanya terbatas pada lapangan, namun juga melibatkan komunikasi yang baik dengan pelatih dan wasit. Dengan kesamaan budaya dan bahasa dengan Kluivert dan para asistennya, kami pikir ini adalah elemen penting untuk menciptakan harmoni dalam tim. Indonesia memiliki mimpi besar untuk tampil di panggung dunia. Dan menurut Martin Paz, peluang itu benar-benar nyata. Dalam pers interviewnya di hadapan media MLS di Amerika, Paz menceritakan pengalamannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia. Ini luar biasa, saya telah bermain dalam 6 pertandingan sekarang dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini di posisi ketiga bersama, hanya 1 poin di belakang Australia. Saya pikir bulan Maret akan menjadi 2 pertandingan yang sangat penting bagi kami. Tetapi ini sudah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Sejujurnya, itu akan menjadi momen yang lengkap ketika kami, semoga, lolos ke Piala Dunia dengan 9 pertandingan di Dallas. Paz bahkan mengundang media Amerika untuk datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, menyaksikan langsung atmosfer yang tak tertandingi, dan menilai timnas Indonesia layak untuk pentas di Piala Dunia. Saya ingin sekali mengundang Anda untuk datang ke stadion dan merasakannya. Karena tidak ada yang seperti itu. Ini luar biasa. Gairah para penggemar di sana. Setiap pertandingan kandang kami dimainkan dengan 85.000 orang. Penonton penuh. 2 kelompok ultras di kedua sisi. Jadi ini benar-benar luar biasa. Dan saya pikir loyalitas dan dukungan itu pantas mendapatkan sebuah Piala Dunia. Kata Martin Paz dikutip dari akun Instagram MLS. Dengan filosofi baru, pemain-pemain berbakat, dan pemimpin yang tangguh di lapangan, era Patrick Kluivert bisa menjadi awal dari kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Kini, Patrick Kluivert dikabarkan sudah berada di Indonesia dan akan diperkenalkan secara umum pada tanggal 12 Januari mendatang. Akankah kita berhasil mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia? Apa pendapat kalian tentang perubahan besar ini? Mari kita dukung bersama perjuangan timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.